Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Setelah tahun lalu lebih dari 12.000 menitipkan untuk berkurban, tahun ini Rumah Zakat kembali merilis kampanye Hebat Berkurban. Kita untuk penyediaan. Dalam menjembatani umat muslim yang ingin menunaikan ibadah kurban, dengan menghadirkan manfaat yang lebih bagi penerima manfaat baik di Indonesia maupun Palestina, Rumah Zakat luncurkan kampanye Hebat Berkurban bertajuk Hebatnya Kebaikan untuk Indonesia dan Palestina. Acara berlangsung di Pusat Peternakan Kurban Rumah Zakat Cimenyan, Bandung pagi tadi. Tahun ini, Rumah Zakat memiliki target yaitu dapat membantu 15.000 pekurban dalam mendistribusikan kebermanfaatan kurban kepada 300.000 penerima manfaat yang ada di Indonesia, Palestina, Yaman, Somalia, dan Sudan. Ada 3 produk kurban yang dapat dipilih, antara lain super kurban, yakni merupakan optimalisasi daging kurban yang diolah menjadi kornet atau rendang agar memiliki daya tahan hingga 3 tahun. Dengan pengiriman bantuan hingga 3.640 kaleng untuk cadangan di pengungsi Gaza. Sementara Desaku Berkurban, yaitu program kurban penyediaan hewan kurban untuk desa pelosok yang minim pekurban. Dan untuk ini disalurkan sekitar 3.966 hewan kurban yang tersebar di 180 titik di 34 provinsi. Selanjutnya, produk kurban global yaitu program penyediaan kurban untuk negara-negara yang berada dalam krisis kemanusiaan dan krisis pangan. CEO Rumah Zakat, Irfan Nugraha mengatakan, tahun lalu sebanyak 12.000 lebih pekurban menitipkan amanah kurbannya melalui Rumah Zakat. Dan tahun ini diharapkan dapat lebih banyak pekurban. Ya, tahun ini kita mengambil tema Hebatnya Berkurban, Hebatnya Kebaikan untuk Indonesia dan Palestina. Kami melihat bahwa momentum ibadah kurban ini dapat menjadikan nilai manfaat yang lebih. Pertama tentu adalah untuk bagaimana ibadah kurban ini dapat juga menjadi bagian respon bencana dan konflik kemanusiaan. Yang kedua juga sebagai sarana untuk pemerataan asupan gizi. Yang ketiganya juga sebagai cadangan pangan pada saat kondisi paceklik. Yang terakhir adalah bagaimana juga ibadah kurban ini sebagai sarana untuk memberdayakan para peternak lokal. Nah, Rumah Zakat mempunyai 3 program ibadah kurban. Ya, yang pertama adalah super kurban. Ini adalah ibadah kurban yang dagingnya kita olah dalam bentuk rendang dan juga kornet yang tentunya distribusinya bisa sepanjang tahun, ya, insya Allah sesuai syariah, praktis dan juga distribusi sepanjang tahun. Yang kedua adalah Desaku Berkurban. Ini adalah program pendistribusian hewan kurban kepada daerah-daerah yang minim berkurban ke pelosok desa. Yang ketiganya adalah kurban global. Ya, kita mendistribusikan di 4 negara. Yang pertama adalah di Palestina, yang keduanya di Sudan, ketiganya Somalia, dan keempatnya di Yaman. Ini adalah program yang kita sediakan untuk menjadi fasilitas kebaikan bagi masyarakat Indonesia untuk mendistribusikan hewan kurbannya, ya, baik itu di Indonesia dalam bentuk super kurban atau Desaku Berkurban, ataupun juga di luar negeri dalam bentuk kurban global. Lebih jauh, Irfan memastikan bahwa semua hewan kurban yang disembelih di hari raya dan hari tasyrik terjamin kesehatan dan kualitasnya. Penyembelihan juga dilakukan dengan syariah oleh juru sembelih halal. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, para pedagang hewan kurban sudah mulai membuka lapak di jalanan Soreang. Diperkirakan puncak pembelian akan terjadi 7 hari sebelum Idul Adha. Sejumlah pedagang hewan kurban mulai terlihat di beberapa titik ruas Jalan Soreang, Kabupaten Bandung menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Para pedagang hewan kurban ini telah jauh-jauh hari membuka lapak penjualan hewan kurban mereka, berharap seluruh dagangan mereka laku terjual. Untuk jenis hewan kurban seperti domba, para pedagang mematok harga dengan kisaran 3,5 juta hingga 7 juta rupiah. Sementara untuk hewan kurban sapi, dijual dengan harga 26 hingga 32 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pedagang mengaku omset penjualan masih relatif sama, kendati harga hewan kurban merangkak naik. Para pedagang hewan kurban ini memilih untuk berjualan dari saat ini dengan tujuan menarik para konsumen yang hendak berkurban atau membeli hewan kurban. Dari 25 sampai 32
Kalau sapi-sapi begini, kambing dari 3,5 sampai 7 jutaan. Mungkin lebih dekat hari H itu lebih naik. Saya milih sekarang untuk tahun kedepannya buat cari pelanggan. Diprediksi puncak pembelian hewan kurban akan terjadi pada 7 hari menjelang Hari Raya Idul Adha nanti. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnayadi melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk melihat aksi solidaritas seni yang telah melakukan aksi doa bersama. Setelah beberapa hari ke belakang, Rafah tanpa henti diserang oleh Israel. Tetaplah bersama kami.